Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let fade. Oh, but I don't close the door, waiting a chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. You make me feel so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dengan rahmatan hidayahnya lah kita dapat bersama berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Cilengsi. Syukur kita kepada Allah atas nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Kemudian salawat bersalam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi budaya positif ini. Bapak Ibu, sebelum dimulai acara ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan yang seyogyanya disampaikan oleh Kepala SMA 2 Cilengsi, namun pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bapak Bawindra Wahyu, SSI GR, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah SWT. Semoga salam dan salam terus dan terima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, dan saya hormati Bapak Ibu CGP. Pada kesempatan ini sedikit saya akan memberikan sambutan terkait dengan diseminasi budaya positif. Kami harapkan bahwa apa nanti yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu CGP terkait dengan budaya positif ini bisa tertularkan kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga kami harapkan bahwa di sekolah ini nanti terbiasa dengan budaya positif, sehingga dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah bisa berjalan dengan lancar dan nyaman. Karena bagaimanapun juga terkait dengan budaya positif ini akan membawakan semua, membawa semua komponen, baik itu siswa maupun guru, sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik dan terjalin kerjasama, sehingga tujuan dari pendidikan yang ada di sekolah kita ini bisa tercapai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini kami harapkan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika nanti bertemu dengan siswa maupun dengan sesama guru, sehingga apapun yang nanti bisa dilaksanakan sehingga bisa memberikan hal-hal yang baik untuk kemajuan sekolah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bawindra Wahyu Jati, SSI GR, yang telah menyampaikan sambutannya mewakili Bapak Kepala SMA 2 Cilengsi. Bapak Ibu yang luar biasa, pada kesempatan kali ini adalah diseminasi budaya positif di SMA 2 Cilengsi yang disampaikan oleh CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor, di mana nama-nama CGP Angkatan 10 dari SMA 2 Cilengsi yang pertama ada Heris Kurniawan MPDGR, saya sendiri. Kemudian ada Bapak Satori ST MPD, Pak Satori. Kemudian ada Bapak Triguna Santoso SPD. Kemudian yang terakhir ada Ibu Leni Yuliani SPDGL. Baik, langsung saja kita lakukan diseminasi ini tentang budaya positif. Bapak Ibu, tentunya kemajuan suatu sekolah, langsung aja ya. Atau gimana? Langsung aja.
Nah, sekolah yang maju adalah sekolah yang di dalamnya ada budaya positif, dan budaya positif ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama-sama di sekolah ini. Ya, kita untuk menciptakan bagaimana di SMA 2 Cilengsi ini terdapat budaya positif. Nah, yang pertama, topik akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi ya, 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru, kemudian restitusi segitiga restitusi. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar, ya ini adalah teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Blaser. Ya, ini adalah tokoh psikologi yang menyampaikan teori kontrol. Yang pertama menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi guru ini memiliki fungsi mengontrol murid. Ketika murid tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita memiliki wewenang untuk mengontrol siswa tersebut, untuk mengontrol murid tersebut agar sesuai dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ya. Nah, ini kata teori kontrol adalah ilusi guru mengontrol murid ya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Kadang-kala kan kita ketika ada siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, tidak dengan keyakinan sekolah, kita menegurnya, kemudian menyebabkan siswa tersebut merasa bersalah ya. Nah, ternyata merasa bersalah ini ya itu adalah tidak dapat juga menguatkan karakter. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa ya. Jadi kalau bisa kita kepada peserta didik, kepada murid kita ya, mereka melakukan segala sesuatu itu adalah berdasarkan kesadaran mereka ya, tidak melalui paksaan. Ya, kemudian selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Yang pertama adalah makna kata disiplin. Bapak Ibu mungkin apa sih yang Bapak Ibu bayangkan tentang disiplin, kira-kira apa? Disiplin itu apa, Bapak Ibu? Tepat waktu ya. Terus ada lagi mengikuti aturan. Ada lagi yang lain? Patuh ya. Yang lain? Boleh ini ada yang menyampaikan? Sama Pak, terkait dengan patuh atau menyadari bahwa adanya aturan. Nah, pokoknya siswa disiplin itu adalah siswa yang menyadari aturan gitu kan ya, kemudian melaksanakan aturan tersebut dengan secara sukarela ya. Nah, kemudian ya, disiplin ini ternyata itu memiliki makna seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya ya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini itu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah makna disiplin yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Pertanggungjawaban selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan ya, atau pimpinan pada dalam umumnya. Adapun arti tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri segala hak dan kewajibannya. Nah, ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka yang dilakukan di cetakan kelima tahun 2013 yang ada pada halaman 469. Nah, ini adalah makna disiplin ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi ya. Nah, ini motivasi itu adalah dorongan gitu kan ya. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ya. Ini pun siapapun pasti, apakah itu siswa, apakah itu guru ya, atau misalkan masyarakat pada umumnya, pasti mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Setiap orang pasti ingin nyaman gitu kan ya. Kita di sekolah ini pasti ingin nyaman. Begitupun juga dengan murid ya. Pasti murid menginginkan di sekolah ini adalah kenyamanan. Nah, maka kenyamanan ini adalah tanggung jawab bersama. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman bagi gurunya, kemudian bagi siswanya, sehingga tercipta pembelajaran yang efektif. Kemudian selanjutnya adalah
presentasi ya adalah alat komunikasi yang dapat berupa peragaan ya, kuliah, ceramah, laporan dan lainnya ya. Nah, ini sering dilakukan oleh kita ya, bagaimana kita bisa menstimulus siswa untuk bisa kolaborasi, kemudian mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, kemudian mereka bisa menyampaikan apa yang dihasilkan dari kolaborasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kita lanjutkan. Nah, ternyata ya setiap orang ya, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar ya, termasuk kita di dalamnya. Nah, ini dikenal dengan 5 kebutuhan dasar manusia ya, siapapun itu ya. Jadi kalau misalkan ada murid ya yang tidak taat pada aturan, yang murid tidak menaati ya keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, boleh jadi kebutuhannya tidak terpenuhi ya. 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi ya. Misalkan ada siswa nih terlambat ya ke sekolah, boleh jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi salah satunya ya. Boleh jadi pertama ya orang tuanya bekerja, kemudian siswa ini membantu bekerja orang tuanya sehingga dia bisa telat. Oleh karena itu kita jangan langsung menghukum siswa tersebut, tapi kita mencari tahu ya dari 5 kebutuhan ini, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh siswa tersebut. Nah, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya, atau disebut sebagai survival ya. Nah, ini bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima ya, love and belonging. Kemudian kesenangan, fun. Kemudian yang keempat kebebasan, freedom. Kemudian penguasaan, power. Nah, Bapak Ibu ya, kita selaku guru di sekolah, maka kita harus bisa menghadirkan 5 kebutuhan ini. Boleh jadi ketika ada siswa yang melanggar keyakinan sekolah, boleh jadi salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh siswa ya. Kan kita bisa melihat ya, kenapa ada siswa di kelas kemudian tidak bisa bersosialisasi sempurna dengan teman-temannya. Boleh jadi dia tidak memiliki kesenangan, fun ya. Dia tidak senang gitu kan ya ketika bertemu dengan temannya. Atau misalkan ya dia tidak memiliki kasih sayang dan rasa diterima di kelompoknya. Nah, maka kita sebagai seorang guru, kita harus bisa memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kemudian kita bisa mengidentifikasi ketika ada siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, boleh jadi dari 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi ya. Mungkin dilanjut. Kemudian ini adalah posisi kontrol restitusi ya. Nah, di sini ada berapa posisinya ya. Nah, yang pertama adalah posisi penghukum ya. Nah, ini posisi penghukum yaitu menghardik ya. Kemudian juga dia membentak ya. Nah, ketika ada kata menghardik dan membentak ya, dari kata-kata itu saja itu berarti dia posisinya adalah menghukum. Ada siswa nih terlambat. Kemudian ada guru yang piket di depan. Nah, kemudian menghardik atau membentak siswa tersebut. Nah, maka itu masuk kategori penghukum ya, dihukum. Atau misalkan dia suruh lari lapangan ya. Silakan lari lapangan 100 kali ya, sampai pingsan misalkan. Nah, itu berarti dia penghukum ya. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah ya. Ini adalah berceramah ya dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa ya. Nah, ini biasanya dia mengaitkan kepada ketika ada siswa yang telat, seharusnya kamu tidak telat. Kalau kamu telat, nanti bapak atau ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, ini berarti apa? Membuat siswa merasa bersalah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah teman, ya, ini friendly. Nah, kalau teman ini lebih ke arah kata-katanya lebih ke arah seperti teman. Misalkan di sini, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Nah, ini berteman. Kemudian yang keempat ini adalah pemantau ya, yaitu pertanyaannya biasanya apa peraturannya. Nah, kamu kenapa telat? Ya, harusnya masuk jam 7, ternyata dia datang jam 7 lebih 2 jam ya, datang di sekolah. Nah, kemudian ditanya peraturan di SMA ini seperti apa. Nah, itu berarti dia sebagai pemantau. Kemudian terakhir sebagai manajer ya. Nah, ini biasanya apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan di sini apa yang kita yakini ya, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi
Dari 5 posisi ini harusnya kita berada pada posisi manajer. Ya, pertama kita menanyakan apa masalahnya. Kemudian yang kedua, kita menanyakan kepada siswa tersebut, menurut kamu, menurut Anda, ini masalah bukan? Nah, kalau misalkan, oh ini suatu masalah. Kemudian kita meminta kepada siswa tersebut, kalau ini suatu kesalahan, apa yang Anda akan lakukan sebagai perbaikannya? Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan sekolah. Ya. Nah, jadi kita lebih ke arah manajer yang diharapkan semua guru itu adalah berada pada posisi manajer. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Triguna Santoso SPD. Mangga. Ya, terima kasih kepada Bapak Haris yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, ya, Albert Einstein pernah bilang, jika kamu menilai seekor ikan dari cara ia memanjat, maka ia akan menganggap dirinya bodoh seumur hidup. Artinya apa? Setiap siswa itu punya potensi masing-masing. Kita nggak bisa menyeragamkan pemikiran dan potensi mereka, karena potensi itu bagian daripada anugerah yang diberikan Tuhan. Nah, salah satu cirinya adalah bagaimana cara kita mengelola siswa, menangani siswa ketika dia dihadapkan pada suatu masalah. Nah, ini tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Haris, ada 5 posisi kontrol di sini. Nah, kita akan lihat dari sekian banyak posisi kontrol ini, mana yang paling sering kita lakukan di sekolah. Sebab ini akan menentukan dampak negatif dan positif bagi siswa yang ditangani. Oke, saya next ya. Nah, ini akan ada videonya, saya putar dulu terlebih dahulu, nanti Ibu Bapak bisa menyimaknya. Naran, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke. Nah, ini salah satu posisi kontrol pertama, yaitu sebagai penghukum. Nah, biasanya ada ciri-cirinya dari bahasa tubuhnya itu ya. Yang pertama, nada suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Nah, ini biasanya adalah salah satu ciri guru sebagai tipikal posisi kontrol penghukum. Nah, hal ini biasanya justru bukan semakin memperbaiki sikap siswa, justru biasanya akan memperburuk. Apa dampaknya? Contohnya di sini misalkan, kalau dia biasa mencoret-coret meja, ketika dia ditanggapi dengan posisi sebagai penghukum oleh kita, maka dampak negatifnya justru lebih parah. Apa yang akan dia lakukan setelah itu? Bisa jadi motor atau mobil gurunya yang dicoret-coret sama dia. Kenapa? Karena ketika dihukum, kecenderungan manusia akan ada punya sifat yang namanya penggundam. Itu. Maka di sini posisi kontrol ini bukan hal yang baik, dan ini mungkin masih banyak. Termasuk saya juga mungkin kadang melakukan. Karena kan tingkat kesabaran kita sebagai manusia itu berbeda-beda, gitu. Dan terkadang posisi hukuman itu lebih memuaskan, artinya dalam kita langsung memberikan konsekuensinya kepada mereka. Nah, ini mungkin posisi yang pertama. Jadi alangkah baiknya kita sebagai guru sebisa mungkin untuk menghindari posisi yang pertama ini. Kemudian kita akan masuk ke posisi yang kedua.
Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini posisi kontrol kedua membuat rasa bersalah. Ya, biasanya ciri-ciri bahasa tubuhnya itu adalah berbicara dengan lemah lembut tetapi tajam. Nah itu tajam, silet. Ini biasanya seperti itu. Jadi rasa bersalah itu dia nggak menekan dengan nada yang tinggi ataupun dengan mata yang melengkung, enggak, tapi dengan bahasa yang lembut, tetapi membuat si objeknya itu atau si pelakunya merasa bersalah. Nah itu banyak juga dilakukan oleh beberapa pendidik, ya, karena mungkin supaya anak langsung dalam kondisi sadar terhadap kesalahan yang dibuatnya. Namun hal ini bisa memunculkan dampak negatif. Contohnya apa? Merasa tidak nyaman, kemudian merasa bersalah dan tidak diri. Nah inilah biasanya kalau kita menegur anak juga di depan ke halayak umum ketika ada kawan-kawan lain, meskipun dengan bahasa lembut, tetapi ketika dengan cara yang membuatnya merasa bersalah, biasanya kecenderungan siswa akan merasa rendah diri di hadapan kawan-kawannya. Dan ini juga bukan hal yang baik ketika kita terapkan. Makanya kalau bisa mungkin sama dengan yang pertama tadi, kita juga bisa menghindarinya. Tentu yang namanya hukuman, rasa bersalah itu kalau kita lihat dalam kacamata agama bukan hal yang buruk sebetulnya. Kenapa? Karena kita sholat akibat apa? Rasa takut. Takut akan apa? Hukuman, gitu kan? Kemudian kenapa kita tidak mengulangi perbuatan kesalahan atau dosa-dosa yang kita buat? Karena ingin taubat. Taubat itu adalah merasa bersalah. Dalam kacamata agama sebetulnya baik, tapi kadang cara kita menerapkannya kepada siswa atau pelakunya itu kadang salah. Maka hal semacam ini kalau bisa dihindari, ataupun kalau memang dalam kondisi terdesak, ya kalau memang mesti kita lakukan untuk menegaskan anak, mungkin kita lihat kondisi dan sikonnya. Ya. Untuk selanjutnya adalah posisi yang ketiga. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, nah posisi yang ketiga ini adalah posisi sebagai teman, ya. Jadi ada juga beberapa guru ketika menangani masalah siswa atau siswa yang mengalami pelanggaran dan lain sebagainya, itu biasanya mengambil posisi sebagai teman. Jadi dia mengambil sebagai posisi yang akrab dengan siswa, ya. Jadi siswa itu merasa, oh ini gurunya dekat, mau mengayomi, ya akrab,
gitu, memahami dan lain sebagainya. Tetapi ini ada dampak negatifnya juga. Apa dampak negatifnya? Nantinya siswa akan kehilangan adab. Kenapa? Karena dia menganggap guru itu sebagai posisi teman, sehingga dia akan kehilangan dalam posisi adab dan nilai-nilai tata krama, gitu. Kemudian apa lagi? Ini juga bisa menghilangkan rasa terhadap kewajiban kita untuk menolong. Maksudnya gimana? Jadi seakan-akan kalau guru tersebut tidak menolong ketika dia terkena masalah, dia akan mengalami kekecewaan terhadap guru tersebut. Itulah yang akan muncul dampak negatifnya kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman ketika menangani siswa yang mengalami pelanggaran atau melakukan hal-hal di luar yang mestinya, gitu ya. Jadi posisi ini mungkin sebagian juga sudah banyak digunakan oleh guru-guru ya, karena mungkin di zaman yang seperti ini ya, medsos terbuka dan lain sebagainya, bahkan keseharian kita bisa terbuka. Kadang kita juga status anak itu suka dikomen dan lain sebagainya, sehingga kehilangan apa? Filter antara guru dengan murid, sehingga adab itu semakin terkikis, gitu. Kemudian kita akan masuk ke posisi kontrol yang keempat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, ini adalah posisi kontrol yang keempat ya. Nah ini posisi sebagai pemantau. Nah biasanya ini kita memposisikan selalu mengawasi ya, artinya mengawasi siswa, kemudian juga memantau gitu ya. Kemudian juga nanti di sini biasanya itu ada penjelasannya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Jadi ini lebih kepada dia nggak menunjukkan emosi yang berlebihan, dia juga tidak marah, tidak emosi, kemudian dia juga tidak membuat siswa merasa bersalah. Cuma dia lebih menekankan kepada aturan-aturan dan konsekuensi yang akan dihadapi siswa ketika dia melanggar. Gitu. Nah ini adalah posisi kontrol yang keempat. Nah mungkin setiap kita sudah pernah melakukan keempat posisi ini ya dalam keseharian kita selama mendidik siswa. Nah langkah baiknya kita mesti memperhitungkan setiap konsekuensi juga yang akan kita hadapi ketika kita mengambil peran posisi kontrol ini ya. Oke, sebelum saya mengakhiri dan akan dilanjut oleh kawan saya, di salah satu ilmu psikologi itu ada yang namanya teori mobil merah atau disebutnya red car theory. Seperti contoh misalkan, selama ibu berangkat ke sekolah tadi, ibu, saya tanya misalkan, ada berapa mobil merah yang ibu temui di jalan tadi? Ada nggak? Nah, nggak tahu kan? Nah, dalam teori ini, kalau seandainya saya bilang gini, kalau ibu nanti berangkat ke sekolah, kemudian kalau ibu bisa menghitung jumlah mobil merah yang ada di jalan, maka saya akan berikan penghargaan satu mobilnya itu adalah 1 juta. Maka ibu pasti akan menghitungnya. Kenapa? Karena ada reward. Nah, sebetulnya ketika siswa melakukan kesalahan dan dia melakukan kebaikan, sebetulnya mesti ada tetap reward di situ, meskipun dia melakukan kesalahan. Kenapa? Supaya si anak ini ada keinginan untuk memperbaiki dan dia punya kesempatan untuk selalu meningkatkan amal-amal baik dia. Jadi
tadi yang saya katakan, jangan lupa reward. Meskipun anak itu tetap membuat kesalahan, apalagi kalau dia membuat kebaikan atau prestasi, itu mesti di reward. Gitu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada moderator, yaitu Pak Haris. Baik, terima kasih Pak Tri yang sudah menyampaikan materi tentang posisi restitusi ya. Yang pertama tadi ada posisi penghukum. Yang kedua posisi merasa bersalah. Ketiga posisi teman. Keempat posisi Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya posisi manajer dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Leni SPD. Pada Ibu kami persilakan. Monggo Bu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Pak Heris dan Pak Triguna, terkait dengan 5 posisi kontrol. Salah satunya ada apa saja yang sudah Bapak Ibu tahu terkait dengan posisi 5 kontrol restitusi yang berkaitan dengan disiplin positif. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan yang dimana hal-hal baik atau budaya positif berkaitan dengan posisi 5 kontrol tadi. Apakah Bapak dan Ibu pernah menghukum anak? Pasti pernah. Pernah Bapak Ibu pernah menjadi teman untuk murid-murid kita? Pasti pernah. Ataukah Bapak Ibu pernah juga membuat anak merasa bersalah dengan kesalahannya? Pasti pernah. Dan yang perlu kita lakukan, positif ataupun negatif, mari kita perbaiki di mana letak kesalahan kita dan seharusnya kita bersikap seperti apa. Mari kita simak slide berikutnya. Mari kita simak bersama posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, Bapak dan Ibu pernahkah menjadi seorang manajer untuk anak didik kita? Pasti pernah. Manajer dalam arti manajer yang seperti apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Nah, di sini posisi manajer itu adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Jadi posisi manajer itu di mana guru itu adalah manajer yang dimana yang membuat keputusan atau yang memutuskan. Nah kemudian fokus pada murid, dan kita itu di sini selaku manajer berarti harus fokus kepada anak didik kita atau murid-murid kita, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, di sini yang disebut dengan posisi manajer, kita itu harus memanage bagaimana anak didik kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pernah Bapak Ibu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid kita? Pasti pernah. Dan di posisi manakah yang tepat untuk membuat suatu keputusan? Nanti dipilih, saya sudah menjadi guru yang tipe seperti apa. Misalnya, saya tipe pemarah seperti yang tadi ada pada tayangan video. Saya tipe yang guru yang friendly. Saya guru tipenya yang pengontrol atau sebagai posisi manajer yang barusan kita tanyakan. Nah, di sini kita lanjut ke keyakinan kelas. Bapak dan Ibu yakin nggak dengan pernah nggak membuat keyakinan di dalam kelas? Keyakinan berarti ada apa Bapak Ibu? Bu Ina, keyakinan kelas menurut Ibu yang seperti apa? Buat aturan sih. Membuat aturan, betul sekali. Atau Ibu yang di pojok, keyakinan kelas menurut Ibu? Iya, nilai-nilai yang ada di dalam kelas. Betul sekali, nilai-nilai atau kesepakatan yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, biasanya keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ini menurut Gosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, keyakinan kelas yang biasa diterapkan oleh Bapak Ibu guru apa? Seperti apa? Pernahkah membuat piket kelas? Atau apalagi selain itu? Silakan berikan contohnya Bapak Ibu. Keyakinan-keyakinan seperti apa yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru? Berarti membuat kesepakatan yang sudah disepakati di dalam kelas tersebut. Selain aturan atau keyakinan-keyakinan tersebut, ada yang mau memberikan contoh dari keyakinan yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru? Atau kesepakatan, misalnya yang tidak membayar uang kas, misal nanti akan double bayarnya, atau yang tidak menyapu lantai akan didenda 2.000 misalnya. Itu adalah suatu kesepakatan atau keyakinan kelas yang dimana keyakinan tersebut disepakati oleh seluruh siswa atau anak didik kita yang ada di dalam kelas tersebut. Atau Bapak Ibu boleh untuk misalnya membuat keyakinan-keyakinan lainnya yang bertujuan untuk menyepakati suatu aturan tersebut untuk dijalankan bersama-sama. Kita lanjut. Nah, keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Pernah Bapak Ibu membuat aturan? Pasti pernah. Membuat keyakinan? Pasti pernah. Apa perbedaannya? Ada yang mau jawab? Silakan. Ini kalau peraturan itu kesannya untuk memaksa ya, itu memaksa buatnya. Peraturan adalah menurut Ibu suatu pemaksa, sifatnya memaksa. Oke, kalau keyakinan itu ketika kita sudah yakin kita menjalankan itu dengan ikhlas. Betul sekali, Bu. Kita kasih aplaus dong buat kita yang sudah menjawab. Oke, betul sekali, Bu. Keyakinan sama aturan itu berbeda. Kalau aturan sudah jelas, namanya aturan tidak boleh dilanggar. Berarti itu sudah keputusan yang membuat ya sudah aturan baku, katakanlah seperti itu. Tapi kalau keyakinan yang dimana semua orang atau anak didik kita, peserta didik kita sudah meyakini, kalau sudah yakin berarti anak didik kita tidak akan melanggar. Kenapa? Kalau yakin itu berasal dari hati. Begitu. Di sini dijelaskan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Iya, karena ada kesepakatan. Anak akan bersepakat.
sepakat kalau yang tidak piket akan didenda 2.000 karena sudah yakin, maka anak tersebut tidak akan melanggarnya. Kenapa? Karena itu berbeda dengan aturan dengan keyakinan. Nah, di sini dijelaskan pula, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dengan peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus dipahami terkait dengan keyakinan dan peraturan kelas. Nah, keduanya bisa dijalankan asal membuat anak-anak merasa nyaman dengan aturan atau keyakinan yang akan kita buat. Biasanya kalau misalkan dengan keyakinan, karena adanya kesepakatan, biasanya anak tersebut akan menjalankannya dengan baik. Kenapa? Karena dia tanpa adanya paksaan dan berdasarkan dari keinginannya sendiri. Karena yakin dengan aturan-aturan yang sudah dibuat bersama. Kalau aturan biasanya sepihak yang membuat, tapi kalau misalkan keyakinan itu dibuat antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. Nah, ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini contohnya selalu bersikap positif. Bersikap positif maksudnya adalah ada yang mau menjabarkan terkait dengan bersikap positif berarti sesuai dengan sikap-sikap yang seharusnya. Sikap yang seharusnya yang bagaimana? Nah, berarti membuat kesepakatan. Kesepakatannya seperti apa? Selalu bersikap positif. Jadi di dalam kelas tidak ada yang bersikap negatif. Mungkin berlari-lari di dalam kelas atau nyontek dan lain halnya, ya. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, ini penting sekali dan harus menjadi diri terbaik. Artinya anak tersebut harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk memunculkan kepribadian yang mereka miliki, tentunya yang terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada anak didik kita, harus percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Biasanya anak-anak atau anak didik kita ada penghapus atau pulpen yang bagus dipinjam lalu tidak dikembalikan misalnya. Nah, ini yang harus kita berikan keyakinan-keyakinan kepada anak didik kita supaya bisa percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Siapa yang harus dipercaya? Orang yang meminjamkan penghapus tersebut. Percaya dipinjamkan. Kemudian menghormati barang miliknya, berarti tidak boleh dirusak dan harus dikembalikan seperti pada saat dia meminjam. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini sudah jelas, harus ada keyakinan, berkomitmen dengan setiap tugas-tugas yang diberikan. Misalnya tugas seperti apa? Hari ini diberikan tugas, 2 hari kemudian harus selesai. Nah, anak juga harus yakin dengan tugas-tugas yang dikerjakan. Nah, kemudian senantiasa membantu. Ini harus, ya, keyakinan ini. Kenapa harus senantiasa membantu? Karena tolong menolong, bergotong royong itu harus ditanamkan. Harus yakin terhadap lingkungan atau teman-teman yang ada di sekelilingnya. Berarti harus senantiasa membantu. Membantu dalam hal apa? Contohnya seperti tadi. Ada temannya yang tidak bawa pulpen, diberikan pinjam. Berarti harus yakin dengan hal-hal baik yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, silakan untuk pertanyaan reflektif ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Bapak Satori. Dipersilakan kepada Pak Satori untuk memaparkan atau kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bu Leni yang sudah menyampaikan tadi ya posisi kontrol yang kelima ya, yaitu tentang manajer. Kemudian disampaikan juga tadi tentang keyakinan kelas. Baik, untuk selanjutnya langsung saja tentang pertanyaan reflektif yang akan disampaikan oleh Pak Satori STMPD. Pada Pak Satori kami persilakan. Boleh tepuk tangan buat Pak Satori. Ya, Pak Satori. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan.
Nah, ini pertanyaan baik selanjutnya. Pertanyaan refleks. Apa itu pernyataan refleks? Mari kita baca sama-sama. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan mentertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Ya, setuju nggak? Kalau seandainya dengan cerita seperti ini, walaupun mungkin ya ibu juga bisa mengalami hal ilustrasi seperti ini, ya, tapi apakah sepakat seandainya Irfan dihukum seperti itu? Tidak. Nah, kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita berlanjut ya. Nah, tadi sudah selesai hukuman. Nah, kita berlanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sudah disampaikan beberapa kontrol. Yang pertama adalah hukuman ya sebagai penghukum, dan kita bahas kembali di sini dengan lain ya. Kita sebagai guru pastilah ini namanya menghukum udah sering ya. Konsekuensi juga mungkin sering. Restitusi juga pernah. Ya, cuma kita tidak sadar itu sebenarnya restitusi, hukuman, apa konsekuensi. Dan yang sering mungkin restitusi dilakukan setelah hukuman dan konsekuensi dilakukan berkali-kali. Baru restitusi, udah serahkan lah, lu aja terserah. Ya, nah itulah, itu namanya restitusi. Tapi kan tidak seperti itu yang kita lakukan. Seperti tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau bisa kita tidak usah menghukum siswa. Konsekuensi juga tidak ada, kembalikan ke restitusi. Yang sering terjadi justru restitusi itu belakangan setelah hukuman dan ke konsekuensi. Baik, apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sebelumnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa hukuman itu biasanya satu arah dan tiba-tiba. Sering nggak kita anak terlambat? Coba jalan merangkak, emang ada aturannya? Tidak ada. Atau kesepakatan bersama? Juga tidak ada. Dan hukuman satu arah tiba-tiba tidak terencana, dan efeknya seperti yang sudah disampaikan. Kita pernah dengar berita ya belum lama, ada seorang ustadz dibunuh sama santrinya gara-gara dia menghukum untuk menulis berapa lembar. Nah ini karena kalau hukuman tadi seperti yang disampaikan oleh Patrik, dia bisa bersifat dendam, dan kita sudah sering mendengar berita-berita seperti itu. Karena mungkin si guru memberikan hukuman melebihi batas, atau juga bisa sekali berhukuman berkali-kali sehingga siswa itu timbullah kebencian dan dendam yang memuncak, terjadilah pembunuhan. Ya. Baik, yang kedua, konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Kita baca ya kalau secara umum ya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sesudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid
sikap guru ini senantiasa memonitor murid. Jadi konsekuensi biasanya ada dua di sekolah. Ada konsekuensi sekolah dan ada konsekuensi kelas. Kalau konsekuensi sekolah seperti ini dikatakan biasanya memang sudah dibuat oleh pihak sekolah, tetapi itu diberitahukan kepada siswa pada saat mendaftar, kan sudah baca. Nah, dan sifatnya juga fleksibel, misalnya agak lentur. Kalau dia hukuman, dia agak keras. Dan kalau konsekuensi kelas, biasanya kita diberikan ke siswa untuk bermusyawarah. Silakan ditulis sama anak, pakai kertas yang ditempel ya. Kira-kira awalnya konsekuensi adalah peraturan dulu. Kita dapat peraturan, setelah peraturan kita baca. Di antara peraturan-peraturan guru yang siswa buat, misal satu kelas ada 36 siswa nih, kan semuanya buat nih, bahkan satu anak bisa buat 2 atau 3, kan banyak. Nah, konsekuensi yang sama kita anulir menjadi satu konsekuensi saja. Dan itu kita bahas ke anak-anak, kita sepakati bersama. Sehingga konsekuensi itu dua arah. Si anak tahu, guru juga tahu, dan mereka akan mengetahui kalau seandainya melanggar, ini loh yang Anda sudah buat dan Anda sudah baca dan Anda sudah yakini dan kita sepakati bersama. Jadi anak tuh yakin. Oh iya ya. Sudah dicoret-coret. Nah, baik. Kita cek ya. Ya, ternyata baik. Selanjutnya, nah, apa itu restitusi? Sebenarnya kita sebagai guru, saya kata-kata berkali-kali, sebenarnya kita sudah melakukan, cuman kita nggak sadar sebenarnya itu ada dasarnya nggak sih ya? Kita kan biasanya guru kan melakukan sesuatu kepada murid kadang berdasarkan perasaan saja. Dihukum berkali-kali kasihan juga katanya sih. Ya, kasihan juga perasaan. Padahal sesungguhnya apa yang kita lakukan, kalau kita mau baca, kita mau belajar, ada data ilmiahnya gitu loh, ada landasannya. Dan ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen, yaitu diterbitkan 2004 ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang menurut Gosen juga 1996. Artinya kalau anak melanggar, kita berikan ke anak. Ya seperti dari video tadi ya, sebenarnya tuh kamu tuh pengennya apa sih ya gitu. Sudahlah, kalau kamu misalnya telat berkali-kali, saya coba serahkan ke kamu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini sehingga kamu besok tidak terlambat, seperti tadi yang oleh Naren ya. Akhirnya Naren mengatakan apa? Ya Bu, besok saya akan pasang belnya kan, pasang alarm. Itu udah salah satu penyelesaian. Terus siapa yang akan mengontrol seandainya kamu lupa? Kakak saya. Terus siapa lagi? Ibu saya. Dan itu salah satu restitusi bahwa itu sudah diserahkan ke anak. Kita tinggal ngontrol. Kalau kayak gitu kan seperti anak enjoy nggak kira-kira tuh? Ya enjoy lah. Walaupun dihukum dia tidak akan merasa dihukum. Kenapa? Bahwa ini emang saya merasa bersalah dan akan saya selesaikan masalah saya dengan cara tadi kalau Naren. Dia akan masang alarm, dia akan merintah kakaknya, dia akan minta tolong ibunya sehingga diusahakan dia besok tidak terlambat. Dengan begitu dia akan sadar. Oh iya ya. Dia kan ternyata coba kita bandingkan. Kalau anak terlambat dengan kita memberikan seperti itu, dengan memberikan kita anak hukum atau kira-kira konsekuen, kira-kira anak akan lebih enjoy yang mana? Yang restitusi kan? Ya tadi saya katakan tadi bahwa kalau hukuman perasaan dendam dan itu sudah berkali-kali, sedangkan konsekuensi juga kita bisa lihat karakter anak ya. Walaupun konsekuensi sudah dibuat, kadang-kadang pelanggaran masih ada. Ya kita sih tahu lah bahwa dunia anak memang seperti itu. Cuma kan kita kan sedang mendidik anak. Bagaimana anak agar karakternya berubah. Walaupun yang dibuat pelanggaran maupun restitusi jangan diulangi lagi kan gitu. Baik, selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu segitiga restitusi? Coba kita lanjutkan. Nah ini ya, segitiga restitusi yang terdiri adalah, kalau guru matematika harus sering kali ya, yaitu satu yang paling dasar adalah menstabilkan identitas yang sisi miring, validitas tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan
keyakinan kelas. Biasanya di sini ada beberapa pernyataan ya. Kalau dia menstabilkan ada yang salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya terlambat, saya juga dulu pernah sholat terlambat, nggak apa-apa gitu. Tapi tolong jangan sering-sering, kan gitu. Jangan sering-sering. Mana ada sih manusia yang terlambat kan gitu. Tapi jangan keseringan. Nah, kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Ya, yang validasi tindakan yang salah. Kamu pun tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Atau di sini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, sedangkan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya kembali lagi kan, keyakinan apa yang pernah kita buat dan kita sepakati bersama. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini segitiga revisi ya. Baik. Nah ini tadi proses 3 tahapan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di sana teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal. Terima kasih, kita beri aplaus untuk pemateri kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih ya. Oh iya, Mudah-mudahan penyampaian dan misi ya. Amin, amin. Amin. Selanjutnya Bu Lydia sama Pak Alex.